Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Riri Rianti. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Cimahi. Saya mengajar di SD Negeri Belang Asih 8. Kali ini saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak penjajahan Belanda. Pemikiran-pemikiran dan juga kiprahnya dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai hari bersejarah, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Menuntun anak mencapai kodrat. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya sebagai suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa tumbuh hidupnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita sebagai kaum pendidik hanya berperan sebagai among atau menuntun, membimbing, dan mengarahkan mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Setiap anak itu unik dan berbeda-beda. Maka kita sebagai pendidik harus senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka. Sehingga dengan begitu anak-anak akan merasa aman, nyaman, merasa dicintai, sehingga mereka akan senang mengikuti proses pembelajaran dan kita dapat mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan kodratnya atau bakat dan minat mereka masing-masing. Menurut filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus kita perhatikan sebagai pendidik dalam menuntun peserta didik kita, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri merupakan dasar pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan tempat peserta didik berada. Artinya kita harus memandang peserta didik kita sebagai suatu individu yang utuh yang merupakan bagian dari anggota masyarakat dan lingkungan tempat mereka berada. Kodrat zaman ini berkaitan dengan perubahan yang terus terjadi, yaitu perubahan yang bersifat dinamis dan bersifat kekal. Artinya perubahan ini akan terus terjadi. Tentu saja setiap zaman ini akan memiliki tantangannya sendiri. Dan kita sebagai guru harus bersifat terbuka pada perubahan tersebut. Tetapi perubahan itu bukanlah yang bersifat mutlak. Kita harus tetap menyelaraskan perubahan tersebut dengan potensi-potensi kultural atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena sumber utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah harus berlandaskan atau berpondasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga terdapat pembelajaran yang menghamba pada anak. Tetapi saya sebagai pendidik lebih senang memahaminya sebagai pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada anak. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah sebuah proses untuk mendorong siswa agar mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran yang dipusatkan pada siswa atau student center ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mereka seperti manajemen waktu, komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan di Indonesia juga menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi tersebut ialah Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuthuri Handayani.
Ingarso sung tulodo artinya di depan memberikan teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangatlah besar dalam memberikan teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Madya mangun karso artinya di tengah membangun keinginan atau semangat. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didik berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tuthuri handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti bahwa guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Implementasi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya tentu akan berdampak baik pula dalam pendidikan kita. Tujuan dalam memerdekakan peserta didik melalui trilogi ini juga sudah barang pasti dapat terjadi. Oleh karenanya, mari berusaha dan saling mendukung agar cita-cita pendidikan Indonesia dapat terwujud melalui trilogi ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga harus holistik, harus seimbang, tidak boleh ada ketimpangan di dalamnya. Seperti apa pendidikan yang holistis dan seimbang itu? Adalah pendidikan yang mampu menciptakan peserta didik kita sehingga memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik dan yang sempurna itu merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan karya. Implementasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya diantaranya adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak. Di sini contoh penerapan yang sudah saya lakukan adalah dalam proses pembelajaran IPA misalnya, saya hanya bertugas membimbing dan mengarahkan mereka. Mereka membangun pengetahuan mereka itu, mereka mengeksplorasi sendiri. Mereka mencari informasi sendiri melalui sebuah pengamatan dan diskusi dengan teman-temannya. Di sini juga anak-anak juga belajar untuk melakukan presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Hal ini juga dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, di sekolah kami juga dilaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang dapat menanamkan nilai-nilai luhur seperti nilai sopan santun, nilai religius. Hal ini dapat dilihat dengan pembiasaan-pembiasaan, yaitu ada kegiatan sambut siswa, kemudian di sini juga ada kegiatan sholat duha berjamaah. Sekian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam hebat untuk guru-guru hebat di Indonesia.